Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya anak-anak? Semoga kita selalu sehat ya, dalam lindungan Allah. Allahumma amin ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu di bab 9 atau pelajaran 9 di kelas 4 tentang sholat. Mari melaksanakan sholat. Untuk selanjutnya kita berdoa dulu ya. Sebelumnya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, semoga dalam belajar kali ini kita mendapatkan kefahaman dan ilmu yang bermanfaat dari Allah ya. Oke anak-anak, kita lanjutkan yaitu tentang keutamaan sholat ya. Sholat menurut bahasa adalah berdoa, sedangkan menurut istilah adalah kegiatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam ya. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua ya. Tidak boleh ditinggalkan oleh seorang muslim ya, karena hukumnya fardu ain ya. Orang yang melaksanakan sholat dengan khusyuk ya, akan membentuk pribadi yang takwa di sisi Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Keutamaan sholat ya. Yang pertama, sholat merupakan amal perbuatan yang pertama kali akan dihisab. Jadi nanti itu di akhirat ya, amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah adalah sholat. Jika sholatnya bagus, jika sholatnya sudah benar, maka insya Allah perbuatan-perbuatan lainnya juga bagus begitu okay? Jadi anak-anak harus betul-betul harus betul-betul sholatnya diperbaiki okay? Sholatnya harus diperbaiki, harus benar ya. Kemudian orang yang khusyuk sholatnya akan mewarisi surga Firdaus. Amin. Semoga kita semua ya nanti masuk ke jannahnya ya, dengan sholat yang khusyuk, dengan sholat yang benar ya. Kita kalau sholat itu jangan memikirkan apa-apa selain hanya fokus kepada Allah ya. Kemudian yang ketiga adalah sholat adalah sarana memohon pertolongan kepada Allah ya. Dengan sholat kita bisa berdoa, meminta apa saja, meminta kebaikan apa saja kepada Allah. Karena waktu sholat itu kita adalah langsung menghadap Allah ya. Kita itu langsung berkomunikasi dengan Allah. Kemudian sholat dapat menghapuskan kesalahan dan menghilangkan keburukan ya. Sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar ya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu adalah akan mencegah perbuatan keji dan mungkar gitu nggih anak-anak. Kita lanjutkan yaitu tentang makna bacaan sholat ya. Yang pertama adalah takbiratul ihram, dengan mengangkat kedua tangan disejajar dengan telinga ya. Kemudian melipat di depan perut atau bagian dada bagian bawah ya, sambil melafadzkan takbir Allahu Akbar. Kita itu berserah kepada Allah. Kita itu kecil di hadapan Allah. Allah yang maha besar ya. Yang kedua adalah doa iftitah ya, dibaca pada saat rakaat pertama ya. Ya, doa iftitah itu ada dua. Nanti ada yang kabirau, ada juga yang Allahumma ba'id baini. Kalian bisa pilih salah satu ya. Apa maknanya doa iftitah itu ya? Memiliki makna agar kita itu patuh dan pasrah kepada
Allah ya, itu agar kita itu patuh ya, dan pasrah kepada Allah. Kemudian surat Al-Fatihah ya, ketika kita membaca surah Al-Fatihah, apa maknanya ya? Yaitu memuji, mengakui keesaan Allah ya. Seperti dalam ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami memohon pertolongan ya. Jadi hanya Allah tempat kita meminta, tempat kita bergantung, tempat kita berdoa ya. Kemudian rukuk ya, gerakan membungkuk ya, dengan posisi ya kepala lurus dengan tulang belakang ya. Itu menandakan kita itu lemah ya. Menandakan kita itu tidak berdaya ya. Kita itu hormat kepada Allah ya. Dengan membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kemudian iktidal, berdiri kembali setelah melakukan rukuk ya, dengan membaca Sami Allah liman hamidah Rabbana walakal hamdu ya. Kemudian sujud, menempelkan dahi kita, kedua telapak tangan kita, kedua lutut, dan kedua ujung kaki sejajar dengan lantai ya. Maknanya apa ya, maknanya kita itu memuji, memohon ampun atas dosa dan kesalahan yang kita lakukan kepada Allah ya. Kita itu bersujud kepada Allah, meminta ampunan ya. Kemudian duduk di antara dua sujud ya, duduk di antara dua sujud dengan membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu ani. Kita memohon ampunan, kita memohon rahmat, kita memohon rezeki, petunjuk, kesehatan ya, hanya kepada Allah. Kemudian tasyahud akhir ya, tasyahud atahiyat gitu ya. Apa maknanya ya, tasyahud ya, pengakuan ya, bahwa kehormatan dan kesejahteraan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Permohonan kesejahteraan untuk Rasul dan keluarganya. Kemudian yang terakhir adalah salam. Ketika kita menengokkan kepala ke kanan dan ke kiri dengan baca Assalamualaikum warahmatullahi. Itu maknanya apa? Sebagai ungkapan kasih sayang sesama muslim dan mengingatkan untuk selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ya, itulah tadi ya maknanya. Kemudian perilaku mencerminkan ibadah sholat. Ya, yang pertama nanti perilaku yang terpuji, yang kedua nanti adalah menghindarkan perilaku yang tercela. Apa? Berperilaku terpuji terhadap sesama. Yang pertama, mengajarkan kekompakan dalam kehidupan sehari-hari ya, dengan sholat ya, kita akan lebih kompak ya. Mematuhi perintah pimpinan atau ketua ya. Dengan sholat ya, kita terbiasa untuk patuh ya. Mengajarkan untuk saling menasihati ya, saling mengingatkan, membiasakan untuk memberikan salam dan mendoakan teman ya. Dengan sholat kita sudah terbiasa ya, memberikan salam, yang melafadzkan salam, berdoa untuk saudara-saudara ya. Kemudian sholat tepat waktu, mengajarkan untuk menepati janji yang dibuat ya. Dengan sholat kita terbiasa hidup disiplin ya. Kemudian memupuk solidaritas umat Islam ya. Dengan sholat kita sudah diajarkan untuk memiliki rasa sayang, kasih sayang, simpati, peduli terhadap sesama gitu ya.
Kemudian perilaku yang mencerminkan sholat, ya, menghindari perilaku yang tercela. Pertama adalah suka mengungkit pemberian, ya, karena sholat yang khusyuk itu mengajarkan kita ikhlas, ya, ikhlas. Kita tidak meminta imbalan apa-apa, ya, kalau sholat itu kita ikhlas, ya, jangan riak, ya, jangan hanya ingin dipuji saja, ya, harus ikhlas, ya. Kemudian suka meremehkan teman, karena sholat mengajarkan untuk merendahkan diri di hadapan Allah, ya. Kita itu sangat lemah di hadapan Allah, ya. Kemudian egois, ya. Egois itu menang sendiri, ya, menganggap dirinya lebih baik, itu namanya egois, ya. Dengan sholat kita akan terhindar dari perbuatan egois. Mencegah perbuatan tercela seperti mencuri, meminta-minta, berbohong, ya, mengganggu teman, ya, ya. Dengan sholat kita akan terhindar, ya, dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik seperti itu, ya. Anak-anak, itu tadi penjelasan tentang sholat, ya, makna-maknanya, gerakannya, ya. Ya. Pesan dari Bani sebelum kita tutup, ya, tetap selalu semangat, ya, dalam belajar, ya. Kita selalu patuhi protokol kesehatan. Jika kemana-mana harus pakai masker, cuci tangan sesering mungkin dengan sabun, ya. Dan jangan lupa yang paling penting adalah jagalah sholat kalian, ya. Ya, karena sholat itu yang akan mengantarkan kita nanti ke surganya Allah. Allahumma amin. Jadi anak-anak, jelas penjelasan dari Bani, kalian bisa membaca lagi, belajar lagi, bisa melalui buku Al-Hikmah ataupun buku paket agama yang di kelas 4. Begitu nggih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.